Selamat pagi, perkenalkan nama saya Niwaya Diliani. Saya mahasiswa PPG Guru Tertuntut H3 tahun 2025 Universitas Muhammadiyah Mataram dengan NIM 202512090707536. Pada hari ini saya akan membuat video uji kinerja di SD Negeri 4 Kelihatan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, biar kita semakin semangat, kita tepuk semangat dulu. Yuk, tepuk semangat. Semangat. Oke, pada hari ini Ibu mau tanya, anak-anak punya hobi apa tidak? Punya. Apa hobi anak-anak? Coba kalau Bu Guru boleh tahu, apa hobinya? Menggambar. Lagi? Menyanyi. Sepak bola. Pintar. Bu Guru juga punya hobi, tapi hobinya Bu Guru beda. Bu Guru punya hobi belanja, punya hobi jalan-jalan. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai ekspresi diri melalui hobi. Nah, ini dia. Semua orang pasti punya hobi, punya kesukaan. Nah, sekarang Ibu jelaskan ya ekspresi diri melalui hobi. Anak-anak dengarkan ya. Bab ini akan mengajarkan kalian untuk menjadi siswa yang kreatif dan berkomitmen dalam mengembangkan bakat diri serta tulus dalam menghargai karya orang lain. Melalui kegiatan belajar ini, kalian akan memahami kisah sebuah prestasi lewat hobi, berkomunikasi melalui surat dengan tokoh inspiratif, serta menulis teks prosedur tentang pembuatan sebuah karya kreatif. Unsur kebahasaan yang akan kalian pelajari pada bab ini adalah teks prosedur, menulis surat, awalan nom, akhiran lah, dan kan. Nah, Guru buka ya dengan kegiatan pembuka. Tebak hobi. Hobi itu adalah kegemaran yang sering dilakukan untuk kesenangan setiap orang melalui hobi yang berbeda-beda. Misalnya tadi anak-anak ada hobi menari, hobi olahraga. Nah, lebih jelasnya Bu Guru kasih kalian buku ya. Nanti Bu Guru bacakan. Nah, di bab 3 ini kita akan membahas mengenai hobi. Hobi adalah kegemaran yang sering dilakukan untuk kesenangan. Misalnya tadi ada yang bilang saya hobi menari, saya hobi sepak bola, saya hobi apa lagi tadi? Apa lagi ada hobinya tadi? Bulu tangkis, hobi memasak. Nah, terus kalian akan dapat mengaku dan menjawab pertanyaan dari teman kalian. Apakah teman-teman kalian dapat menebak hobi kalian dengan tepat? Sekarang giliran kalian untuk menebak hobi teman kalian. Coba tebakkan hobi. Tebak hobi. Hobi temennya. Tebak hobi. Apa hobi temennya?
Buka suaranya masuk. Hobinya apa? Ini udah berapa hobi? Hobinya sekolah. Kamu hobinya apa? Hah? Bulu tangkis. Biasanya apa namanya bulu tangkisnya di mana? Di luar kota. Lihat. Kalau menarinya di mana? Di Puri. Hah? Oh di Tegas. Tidak latihan di Puri Ubud tuh enggak? Enggak ada yang ikut? Oke, ekspresi diri melalui hobi. Lihat halaman 53. Namaku Jeffrey. Mana tahu kelas 5 SD. Aku anak yang pintar, nilai-nilaiku tidak pernah di bawah 8. Pelajaran yang paling aku minati adalah matematika, menggambar, dan keterampilan. Sayangnya aku tidak mempunyai banyak teman. Itu karena aku sedikit gagap dan kurang pandai berbicara. Ayahku berjualan suku cadang motor di garasi rumah kami di Kota Manado. Ayah mempunyai banyak kardus bekas yang ditumpuk di pojok garasi. Kardus tidak terpakai itu boleh kupakai. Aku mencoba membuat sesuatu lebih dulu. Aku menggambar suatu pola di kertas. Aku lalu menjiplaknya di kardus. Aku memotong pola itu dan menempel bagian-bagiannya dengan lem cukur punya ayah. Jadilah mobil-mobilan. Aku tidak berhenti sampai di situ. Aku ingin mainan yang bisa dibongkar pasang. Aku mencari tahu cara membuatnya di internet. Sepulang sekolah, aku mencoba membuat mainan kardus yang bisa dirakit tanpa menggunakan lem. Setiap minggu aku membuat satu mainan. Model hewan, model kendaraan, dan model rumah-rumahan. Iseng-iseng semua mainan yang kubuat kupasang di teras saya. Pada awalnya, beberapa orang dan teman yang melihat karyaku menertawakannya karena mereka menganggapku buang-buang waktu dengan barang bekas. Namun aku tidak memendulikannya. Kegiatan ini sudah menjadi hobi yang menyenangkan buatku. Suatu hari ada pelanggan ayah datang ke toko. Model kuda kampus yang aku pasang di atas lemari toko menarik perhatiannya. Kami berbincang-bincang lama. Aku senang ada yang memuji karyaku. Dia meminta izin untuk memotret hasil-hasil karyaku dan memasangnya di media sosial. Sejak saat itu, koleksi mainan kardusku mulai dikenal banyak pengunjung toko. Ayah datang untuk melihat koleksiku, bahkan tertarik membelinya. Teman-temanku juga berdatangan. Kata ayah, mainan buatku menginspirasi teman-temanku untuk membuatnya sendiri. Saat ini aku berencana membuat video tutorial membuat mainan dari kardus bekas agar lebih banyak anak-anak bisa menciptakan karyanya sendiri. Ini sebuah hobi yang apa? Yang kreatif. Kalau dibuat, dipajang, ternyata bisa menghasilkan uang. Tuh. Kalau diperlihatkan di sini ada buat kerajinan. Ada? Bisa dijual, dapat cuan. Ibu di rumah punya, ibu suka bikin manik-manik gelang-gelang. Gantungan kunci, gantungan HP. Ibu punya studionya. Jual tuh dijual. Ada jual 35, kalau kamu itu bisa lebih dari 100.000. Itu sebuah hobi yang menghasilkan uang. Coba anak-anak tuh kayak gelang ini. Ini ibu bikin loh, yang kayak gini. Berapa satu ini dibeli? 5.000. Menghasilkan uang, sampai 5 menit bikin. Kalau dijual sama tamu di toko, bisa ngasih 50.000, 10.000. Kan bisa mengisi jam doang di rumah. Coba hobi yang menghasilkan cuan itu. Oke, sekarang kita mau jawab pertanyaan berikut. Ini dia, anak-anak kan sudah baca tadi kan? Coba anak-anak kerjakan ini. Ada 6 pertanyaan. Tulis bukunya.
Udah selesai? Ya, bikin dulu. Udah sampai nomor berapa? Ini enggak, nanti ini dulu. Masih berapa soal?
Sudah? Ada yang belum? Ya, lanjut dulu. 5 menit ya. Sudah? Ada yang belum? Ya. Sambil jalan ya. Sambil menunggu yang belum. Sekarang siapa mau ke depan? Jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Bagaimana Jepri menghabiskan waktu luangnya? Bisa? Ayo. Dengan membuat mainan dari kardus bekas. Ya, ada lagi? Ada lagi? Buat keterampilan lagi. Ada jawab yang lain? Ya, membuat kerajinan. Nah, Jepri ini menghabiskan waktu luangnya untuk membuat kerajinan. Apa saja alat dan bahannya? Ya. Kardus, kardus bekas, lem, apa lagi? Gunting. Terus, bagaimana cara membuat mainan dari kardus bekasnya? Ya, siapa mau? Menggambar di kertas, lalu dipakai kardus dan dipotong, menempel bagian-bagian dengan lem super air. Ada jawab yang lain? Sama? Semua sama? Sekarang yang ke mengapa Jepri menggunakan kardus bekas? Dan didapatkan Sudah didapat lagi? karena ayahnya punya banyak kardus bekas Ya, lagi? agar lebih hemat uang. Bagus. Nih? Ada jawab yang lain? Apa? Oh. Oke. Apa saja barang yang Jepri ciptakan? Yuk, yang di belakang. Apa? Makanan Java, makanan dinosaurus, makanan zebra. Zebra. Apa lagi? Ada yang lain? Ada Ada yang lain? Apa? model hewan, model kendaraan, dan model rumah. Ya, ada lagi? Yang jawabannya beda? Nggak ada? Ya, apa ini? Membuat pipa garasi. Yang mana nih ya? Membuat mobil-mobilan, membuat kendaraan, membuat model rumah-rumahan. Apa lagi ya yang bisa diciptakan dari kardus? Apa? Tahu? Kotak kan bisa dibuat kardus. Apa lagi? Membuat bingkai foto. Bingkai foto boleh. Bahan dasarnya kardus. Hiasan lagi. Kerajinan tangan. Ini yang di ini kan bisa dipakai kardus tuh. Hewan-hewan bisa dipakai kardus. Lanjut, bagaimana mainan kardus Jepri menjadi terkenal? Yuk. Karena ada pelanggan yang masuk ke toko ayahnya dan pelanggannya memutar karya Jepri.
Ya, ada jawaban yang lain? Karena di padang garasi dan pelanggan ayahnya datang ke kampusnya yang sangat menarik dan meminta izin untuk memotret dan padang komputer tersebut. Ya, ada jawaban yang lain? Apa? Karena ada satu pelanggan ayahnya yang menarik karya buatan Devi dan memasukkannya ke media sosial lalu menjadi Ya, itu ada teman ayahnya yang datang, terus dilihat bagus, difoto, terus upload di media sosial. Sekarang apapun kalau ada sesuatu yang menarik di upload itu bisa menghasilkan uang. Anak-anak pun boleh. Misalnya kalau ibu jualan gelang, ibu posting di TikTok Shop. Ada yang tertarik tanya-tanya beli. Itu gunanya media sosial. Ya, bisa menghasilkan cuan. Kan banyak sekarang ada live menghasilkan cuan. Nonton sinetron di menghasilkan cuan. Banyak sekarang yang bisa menghasilkan cuan asal anak-anak itu kreatif. Baik menggunakan waktu. Sekarang lihat kosakata baru. Gagap itu apa? bicara. Nah, ada yang gagap? Enggak ya. Jiplak. Meniru. Model. Garasi. Saya rumah tempat menyimpan mobil. Tutorial. Informasi praktis tentang cara membuat atau melakukan hal tertentu. Oke, itu sedikit mengenai mengenai yang kita bahas sekarang, ekspresi diri melalui hobi. Contohnya si Jeffrey ini mempunyai hobi merakit barang-barang bekas sehingga bisa dijual. Kalau anak-anak misalnya hobinya yang tadi bilang, saya hobi menari Bu Guru. Nanti kalau sudah pintar menari, bebas dapat cuan. Hobi saya olahraga tenis Bu Guru. Siapa tahu nanti pintar tenis, terus ikut lomba, menang, dapat cuan. Hobi saya memasak Bu Guru. Nanti saya mau jadi chef di restoran, chef terkenal kayak chef Yuna. Chef apa itu ya? Chef Arnold. Kalau hobi saya itu sepak bola dulu. Siapa tahu nanti jadi pemain sepak bola terkenal kan? Terus saya tadi apa dibilangnya? Hobinya apa? Menggambar, melukis. Bagus gambarnya, ada yang tertarik, kamunya beli percuan. Ada ya orang kelihatan jadi pelukis terkenal, siapa namanya? Siapa ya? Ibu juga lukisnya bagus, dipajang di museum, terus dibayar sama tamunya. Siapa namanya ya? Itu macam-macam hobi yang positif. Ada hobinya yang negatif? Misalnya, saya hobinya mencuri loh. Itu kan negatif. Saya hobinya apa? Jual narkoba, misalnya. Kan negatif. Tidak boleh ya. Kita punya hobi itu harus yang positif. Ada yang bertanya? Mengenai hobi? Ada. Macam lagi banyak hobi yang ada. Misalnya, hobi saya sesuatu yang kecil dan menarik, membuat pernak-pernik tuh kayak Bu Guru suka buat pernak-pernik gantungan kunci dari manik-manik, terus gelang, terus anting, terus kalung. Itu hobi yang menarik dan mengasihkan, bisa menghasilkan cuan. Misalnya kayak itu, ini dikasih nama. Ada pernak-pernik yang isi nama di sini. Siapa namanya? Bu Guru. Ya, tuh. Terus bisa menghasilkan uang. Misalnya ini. Nih. Ini kan mobilnya yang bagus nih. Kreatif.
Terbuat dari bahan bekas, isi kertas, bisa diduduki. Nah, bisa diduduki. Dan sekarang kita mengurangi sampah-sampah plastik. Nih bisa dipakai, dicek, jadi menarik, dijual, cuan. Apa lagi? Ayo, hal-hal yang menarik. Misalnya, hah? Nah nih, membuat kayak gini, menarik. Nih kayak tugas-tugasan ini, harus menarik. Kayak apa lagi yang menarik ya? Membuat poster. Lagi, ayo, apa lagi? Hobi yang menarik, menghasilkan dan menghasilkan cuan. Bikin layang-layangan, ya kan? Hobi menghasilkan, terus bisa bikin layangan unik, dijual. Berapa satu layangan sekarang? 70. Mahal sekali. 70, 100 ya. Ada layang 100.000? Ada. 40.000 ada. Tuh, belajar bikin layangan terus dijual. Apalagi yang hobi yang menarik, unik, terus dapat stiker gambar. Seperti apa itu? Oh, bingkai foto dari mani-mani, bingkai foto dari stick es krim, ya kan? Bisa dijual. Apa lagi? Oh ya? Kotak pensil. Bu Guru pernah lihat kotak tisu dari kardus. Tuh, dicat bagus sekali. Ternyata terbuat dari kardus bekas. Apalagi? Buket bunga terbuat dari apa? Tas. Terus, apalagi? Menari itu hobi yang bagus. Setiap minggu dapat uang. Setiap hari kalau di kampungnya Bu Guru, hari Senin sama hari Jumat. Yang mana ada nari monyet, nari kecak. Setiap datang dapat 100.000. Paling kecil dapat 70.000. Kan bagus. Ya, hobi yang menyenangkan dan menghasilkan uang. Ya, jadi anak-anak seperti itu. Tidak sekedar hobi yang membuang-buang uang, tapi menghasilkan uang. Ya, sekarang ada yang bertanya mengenai hobi, mengenai Jeffrey, mengenai apa lagi? Mengenai kata-kata kalimat baru sudah mengerti ya, seperti gagap, jiplak, model, garasi, dan Victoria. Sekarang Guru punya latihan soal. Ini. Guru coba kasih kita sampai di mana aja, nanti kita lanjut besok, ya. Oh ya, ada di bawahnya soalnya lagi satu, anak-anak. Kok ibu lupa? Ada soalnya lagi satu. Yang ini dulu deh. Yang ini dulu. Nanti kita lanjut lagi ya. Ini dia. Bicara mengenai hobi.
Jadi anak-anak bilang, oh hobi saya menari Bu Guru, hobi saya melukis Bu Guru. Sekarang anak-anak tulis di sini, hobiku Ibu Guru adalah aku suka hobi karena apa. Nah, anak-anak suka hobi itu karena apa? Misalnya kayak Bu Guru, saya sukanya bikin mani-mani karena unik, cantik. Setiap kemana-mana baju putih, belahnya putih, baju merah, belahnya merah, bajunya ungu, belahnya ungu. Itu sukanya Bu Guru ya. Coba sekarang Bu Guru kasih anak-anak, terus anak-anak ke depan. Bu Guru mau dengar. Aku bingung begitu. Hobi saya ini. Tokoh menginspirasi anak-anak suka hobi itu apa? Sudah? Nah, mengenai hobi juga sekarang. Hobiku adalah nih. Aku suka hobi karena apa? Tokoh yang menginspirasiku untuk melakukan hobi ini. Biasanya aku melakukan hobi ini pada saat apa? Dengan mahir aku dapat apa? Manfaat dari menekuni hobi ini apa? Nanti Bu Guru mau dengar anak-anak membacanya di depan kelas. Misalnya ya, Bu Guru kasih contoh. Hobiku adalah memasak. Aku suka hobi ini kenapa? Karena aku sering lihat di buku memasak. Masakannya selalu enak. Jadi aku selalu ingin mencoba memasak hal-hal yang baru. Nah, tokoh yang menginspirasiku untuk melakukan hobi ini karena aku sering melihat Chef Arnold. Aku suka sama Chef Juna karena Chef Juna pintar masak dan juga ganteng. Ya kan? Dengan mahir hobi aku dapat memasak sayur bayam. Aku bisa menggoreng ikan asin. Manfaat dari hobiku ini sekarang aku kalau ibu gak ada di rumah, jadi aku bisa masak sendiri untuk diriku dan untuk adikku, untuk kakakku. Kalau temanku datang, aku bisa masakin dia nasi goreng. Seperti itu. Misalnya, aku suka menari. Aku terinspirasi dari siapa namanya ya? Kalau orang kelihatan yang foto itu pintar menari itu siapa? Nah, terinspirasi dari sana. Jadi kalau aku pintar menari, nanti aku menari, terus aku dapat uang. Misalnya nih, hobiku sepak bola, terinspirasi dari pemain sepak bola terkenal. Siapa namanya? Ronaldo. Iya. Siapa tahu aku bisa masuk timnas, bisa keliling Indonesia, keliling dunia. Sudah? Ayo siapa mau ke depan? Yuk. Hobiku adalah menggambar. Aku suka hobi karena melihat kakak sepupu saya menggambar dan saya tertarik untuk mempelajarinya. Tokoh yang menginspirasiku untuk melakukan hobi ini adalah kakak sepupu saya. Biasanya aku melakukan hobi ini pada saat waktu luang. Dengan mahir hobiku
dapat membuat gambar yang menarik. Manfaat dari menekuni hobi ini adalah bisa menggambar dengan bagus. Siapa lagi? Yuk anak cowok lagi satu. Ya ada cowoknya, ada ceweknya. Yuk. Semuanya dapat, tenang saja. Hobiku adalah tangkis. Aku suka hobi karena ayahku, karena rindu ayahku adalah atlet. Aku yang menginspirasiku untuk melakukan hobi ini adalah ayah. Biasanya aku melakukan hobi ini pada saat sore. Dengan main hobi, aku dapat prestasi. Manfaat dari menekuni hobi ini adalah tidak gampang sakit. Oh ya, karena Ya. olahraga ya. Ya. Nah, bapaknya atlet ya? Ya, Oh, bagus. Siapa lagi? Ayo. hobiku adalah menyanyi. Aku suka hobiku karena melihat orang suaranya bagus dan sering mendengarkan lagu tanpa menghafalnya. Tokoh yang Menginspirasi. untuk melakukan hobi ini adalah Taylor Swift atau Rose Blackpink. Wow, Blackpink. Aku melakukan hobi ini pada saat belajar dan sambil mendengarkan lagu. Dengan mahir hobiku, aku dapat suara yang bagus. Manfaat dari menekuni hobi ini adalah bisa mendapat suara yang bagus. Kenapa tidak diberikan? Siapa lagi? Ayo. Hobiku adalah menari. Aku suka hobi karena menyenangkan, mempunyai teman baru dan menghasilkan uang. Tokoh yang menginspirasiku untuk melakukan hobi ini adalah temanku yang sering pentas. Biasanya aku melakukan hobi ini pada saat sore hari. Dengan mahir hobi, aku dapat teman baru. Manfaat dari menekuni hobi ini adalah aku dipilih pentas. Nah, boleh. Hobinya menari, dapat uang, dapat pentas, dapat pengalaman, dapat teman baru. Siapa lagi? Ayo, yang di depan. Hobiku adalah menggambar. Aku suka hobi karena menghasilkan hasil. Tokoh yang menginspirasiku untuk melakukan hobi ini adalah temanku sendiri. Biasanya aku melakukan hobi ini pada saat memiliki waktu luang. Dengan mahir hobi aku dapat uang dan teman baru. Manfaat dari menekuni hobi ini adalah aku dipilih untuk mewakili sekolah. Oh ya? Mungkin sekolah menggambar. Siapa lagi? Yuk yang di belakang cewek. Hobiku adalah menari. Aku suka hobi ini karena bisa menghasilkan uang dengan menari. Tokoh yang menginspirasiku untuk melakukan hobi ini adalah Devina. Biasanya aku melakukan hobi ini pada saat ada waktu luang dan ada event. Dengan mahir hobi aku dapat berlomba dan mendapat juara dan menghasilkan uang. Manfaat dari menekuni hobi ini adalah melestarikan budaya Bali dan melatih otot kaki. Bagus. Melestarikan budaya Bali. Yuk. Hobiku adalah memasak. Aku suka hobi ini karena bisa menghasilkan uang dengan memasak. Tokoh yang menginspirasiku untuk melakukan hobi ini adalah ibuku. Karena saat ibuku memasak, aku menjadi tertarik. Biasanya aku melakukan hobi ini pada saat waktu luang atau saat temanku datang ke rumah. Dengan mahir, aku dapat menghasilkan uang atau jajanan yang enak. Manfaat dari menekuni hobi ini adalah aku dapat membuat makanan yang enak. Misalnya, Seperti kue. kue. Kue apa? Kue dessert box. Ah? Dessert box. Oh, dessert. Oke, siapa lagi?
Ayo anak cowok yang bertiga itu. Belum, yuk. Di sini. Hobiku adalah sepak bola. Aku suka hobi karena seru dan asik. Tokoh yang menginspirasiku untuk melakukan hobi ini adalah teman. Karena teman aku yang mengajariku bermain sepak bola. Biasanya aku melakukan hobi ini pada saat sore. Dengan akhir hobi aku dapat berolahraga dan kaki saya menjadi kuat. Manfaat dari menekuni hobi ini adalah bermain dan berolahraga. Bagus. Jadi sehat, kakinya kuat. Terus apa lagi tadi? Punya teman banyak. Asik bermain, kakinya jadi kuat. Yuk, lagi. Di belakang nih. Hobiku adalah bermain sepak bola. Aku suka ini karena hobi itu sangat menyenangkan karena bisa bertemu dengan teman-teman. Tokoh yang menginspirasiku untuk melakukan hobi ini adalah menjadi pemain SSB Bali United. United loh. Saya melakukan hobi ini pada saat sore hari. Dengan akhir hobiku dapat mendapatkan juara. Manfaat dari menekuni hobi ini adalah karena nanti bisa menjadi pemain timnas Indonesia. Yuk, lagi satu di belakang. Hobiku adalah sepak bola. Aku suka hobiku karena bisa mendapat teman baru. Tokoh yang menginspirasiku untuk melakukan hobi ini adalah kakakku. Biasanya aku melakukan hobi ini pada saat sore hari. Dengan aku hobi aku dapat karena berolahraga ketika dari aku tidak menjadi manfaat dari menekuni hobi ini adalah menjadi sehat. Nah, anak olahraga jadi sehat, kakinya sehat. Yuk kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Lagi sekali yuk, tepuk semangat. Oke, semangat ya. Sekarang kita akan mulai yang tadi itu dulu kasih. Nah, kerjakan soalnya. Perhatikan teks di bawah ini, menjawab 1 sampai 3. Karena Rani adalah 2 bersaudara. Mereka memiliki rupa yang sama, wajah, kata, dan alis mereka mirip. Mereka berhidung mancung dan berlagu lancip. Karena Rani adalah kembar identik, membedakan rupa mereka sangat sulit. Kelahiran mereka berjarak 7 menit. Karena adalah kakak dan Rani adalah adik. Ya, saya lebih tua. Ya, jawab.
Sudah sampai nomor berapa, Bu? Kerjakan dulu.
Oke, sudah semua? Sudah. Kita tepuk semangat dulu lagi sekali yuk. Biar semangat yuk. Tepuk semangat. Oke, sekarang sebelum kita akhiri, Bu Guru mau tanya. Tadi kita belajar mengenai jadi awal tadi kita membahas mengenai siapa namanya tokoh di sini? Jeffrey. Bagaimana tuh Jeffrey? Jeffrey itu anak apa? Anak yang apa? Yang bagaimana si Jeffrey? Anak yang kreatif. Awalnya dia tuh anak yang kreatif terus apa? Namanya Jeffrey Manantau. Dia kelas berapa? 5. Dia itu anaknya yang bagaimana? Ya, pintar, nilainya tidak pernah di bawah 8. Tapi dia sedikit gagap itu apa? Gangguan bicara dan kurang pandai berbicara. Nah, ayahnya itu apa? Penjual suku sepeda motor di garasi rumahnya. Garasi itu apa? Ya, di garasinya bapaknya di sana jualan suku cadang. Nah, ternyata di sana di pojok garasinya banyak ada kardus bekas. Dia kreatif tuh. Dia menjiplak. Menjiplak itu apa? Meniru. Menjiplaknya di kardus bekas. Dia memotong pola. Dia mengubah kardus menjadi apa? Model hewan, model kendaraan, model rumah-rumahan. Dan dia iseng tuh dipajang di garasi ayahnya. Nah, pada awalnya gimana karyanya itu? Dibilang apa? Diketawain dia, apa nih? Jelek nih, kurang bagus. Nah, tapi dia tidak patah semangat. Suatu hari ada pelanggan bapaknya datang, dilihat tuh sambil berbincang-bincang. Modelnya ada model kuda kardus dipasang di atas lemari toko. Yang itu yang membuat orang tertarik. Diajaklah dia berbincang-bincang dan apa? Mengizinkan untuk memotret hasil-hasil karyanya, sehingga hasil karyanya itu di upload di sosial media. Terus saat ini dia berencana membuat apa? Tutorial. Ya, itu ada kata-katanya tuh. Ada gagap, jiplak, model, garasi, dan tutorial. Nah, dalam ada hobi yang
yang baik, yang bagus, yang bisa menghasilkan cuan. Kayak tadi yang Anda bilang, saya hobi saya memasak, saya hobi saya melukis, saya hobi saya bermain sepak bola. Ada yang bilang dari memasak saya jadi pintar memasak, saya bisa memasak teman saya yang datang ke rumah. Ada juga dari hobi saya bermain sepak bola, kaki saya jadi kuat. Ada dari pemain tenis, saya nanti mau jadi apa dibilang tadi ya, jadi pemain tenis terkenal ya, terinspirasi dari bapaknya katanya yang pemain tenis. Ada yang terinspirasi saya mau jadi penari. Itu yang kita bahas pada hari ini mengenai hobi anak-anak. Ada yang bertanya sebelum Bu Guru tutup? Tidak. Oke, sekarang kita tutup pembelajarannya hari ini. Bu Guru tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om. Sampai jumpa besok ya. Masukkan bukunya, taruh yang rapi.